Halo semuanya, di video pembelajaran kali ini saya akan membahas soal TKA yang Erlangga yang ada di halaman 189 nomor 28. Kita baca dulu ya soalnya. Yadi ingin mengetahui seberapa sering warna tertentu muncul saat ia memutar lempeng bernomor 1 sampai dengan 4. Nomor 1 berwarna merah, nomor 2 berwarna biru, nomor 3 berwarna hijau, dan nomor 4 berwarna kuning. Jadi memutar lempeng tersebut sebanyak 40 kali dan mencatat hasil sebagai berikut. Berilah tanda centang pada kolom benar atau salah untuk setiap pernyataan. Oke, kita coba gambarkan dahulu ya. Lempeng itu yang seperti apa? Nah, di sini berarti karena ada 4 warna, kita bagi 4 sama rata ya. Nah, seperti ini. Kita bagi 4. Ada yang warna merah, lalu ada yang warna biru, hijau, dan kuning. Oke, karena ukurannya sama, artinya setiap warna ini punya peluang yang sama, yaitu 1/4. Itu kalau kita berbicara tentang peluang. Tapi di video ini kita fokus ke frekuensi relatif. Nah, frekuensi itu ada 2 ya. Frekuensi yang ada di fisika, ada juga frekuensi yang ada di matematika. Yang pertama ada frekuensi harapan dan juga frekuensi relatif. Nah, jadi kalau frekuensi relatif itu berdasarkan praktek. Jadi kita harus melakukan kegiatan tersebut. Nah, contohnya si Yadi ini. Dia memutar sampai 40 kali, ya kan? Dan hasilnya seperti ini. Setiap orang akan menjawab, datanya akan berbeda-beda. Sedangkan frekuensi harapan itu tidak perlu diterapkan. Dia cukup menggunakan peluang. Nah, lalu dihitung. Itu ya. Jadi tidak dipraktekkan. Namanya juga frekuensi harapan, artinya saya berharap idealnya seperti ini, gitu. Nah, contoh frekuensi harapan ya di dalam kasus ini. Misalnya yang merah saja. Peluang yang merah itu ada 1 dari 4 kemungkinan ya. Jadi frekuensi harapan untuk yang merah itu rumusnya adalah peluang yang merah dikali dengan banyaknya percobaan ya, atau N. Jadi di sini yang merah hanya 1 dari 4 kemungkinan, lalu percobanya diulang sampai 40 kali sehingga frekuensi merah adalah 10 gitu. Tanpa mempraktekannya. Sedangkan kalau frekuensi relatif kan harus dipraktekkan. Sehingga di sini kalau kita lihat si Yadi warna merahnya muncul 12 kali. Nah, pasti ada anak lain yang muncul 15 kali, ada yang muncul 9 kali, ada yang muncul 11 kali. Setiap orang akan mempunyai data yang berbeda-beda. Yang pasti merah pasti ada di sekitar frekuensi harapan ini, yaitu 10. Jadi hampir tidak mungkin akan muncul merah sampai 20 kali. Gitu. Ya. Jadi dia tidak akan jauh-jauh dari teorinya, yaitu 10. Nah, bagaimana dengan frekuensi relatif? Kalau frekuensi relatif, contoh kita langsung aja ya masuk ke pernyataan yang pertama di sini. Frekuensi relatif muncul warna merah. Nah, berarti frekuensi relatif merah itu adalah di sini 12, ya kan? Sesuai teks yang ini dari 40 gitu. Jadi pas ya, pernyataannya menjadi benar. Nah, lalu pernyataan yang kedua, frekuensi relatif muncul warna biru adalah 10%. Oke, kita cek di situ 10 maksudnya biru
itu munculnya 10 kali. Ya. 10 kali dari 40 pengulangan. Nah, karena jawabannya dalam persen, maka kita kali 100%. Gitu ya. Sehingga jawabannya kita coret seperti biasa biar lebih cepat. Coret ini. Nah, 10 dengan 0 di atas. Ya, ini di atas, jadi kita kali. 4 di bawah, jadi kita bagi. 100 bagi 4 adalah 25. Lebih tepatnya 25%. Nah, ternyata pernyataannya tidak sesuai ya, jadi salah. Lalu frekuensi relatif muncul warna hijau dan kuning sama besar. Oke, kita masuk ke pernyataan yang ketiga. Frekuensi relatif hijau dengan frekuensi relatif kuning. Nah, kalau kita lihat di teks, hijau dan kuning ini munculnya sama ya. Sama-sama 9 kali. Artinya 9 dari 40. Dan di sini juga 9 dari 40. Artinya sama. Oke. Sehingga pernyataan 3 benar. Gitu ya. Nah, jadi jangan lupa ketika kita membaca soal kita harus tahu persis bedanya frekuensi harapan dengan frekuensi relatif. Namanya juga dilakukan, hasilnya akan berbeda-beda. Maka dari itu jawabannya relatif. Itu. Karena tidak sama satu siswa dengan siswa yang lain. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Bye-bye.